Oke, di video kali ini saya ingin membuat review untuk dua pertandingan yang kemarin bermain. Ada Bali United yang harus mengalami kekalahan 1-2 dari tim tamunya Arema Malang, dan baru saja ada pertandingan Persebaya Surabaya yang harus imbang ya, 2-2 dengan tim tamunya Madura United. Saya ingin bahas dari Bali United dengan Arema Malang dulu. Jadi saya menonton pertandingannya secara penuh. Di babak pertama sebenarnya pertandingan ini berjalan seimbang. Arema Malang dengan Bali United ini berjalan seimbang. Cuma yang menjadi yang saya lihat Bali United ya, dari pertandingan pertama saat menang 1-0 atas Persija Jakarta, lalu lawan Rans Nusantara menang 3-2, tapi lawan PSM kalah 0-2. Yang saya tarik kesimpulannya adalah pemain tengah dari Bali United yang saat bertahan ini memiliki kelonggaran. Jadi saya lihat ini pertahanan di gelandang tengahnya Bali United ini terlalu longgar. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Arema Malang untuk melakukan bola possession atau aliran bola. Ini sangat terlihat di babak pertama. Walaupun Arema Malang sempat unggul dulu 1-0, sebenarnya untuk Bali United saat melakukan penyerangan itu sudah bagus. Saya nggak perlu komentari lah, intinya dari Ebro Beza, Private Barga, atau ya Pesroni di kanan, ya cukup bagus lah. Kreativitasnya bagus. Dan Spaso juga mendapatkan beberapa peluang. Tapi yang saya sayangkan yaitu saat melakukan pertahanan, terutama di pemain tengahnya, yang tidak melakukan pressing, tapi seperti jarak antara pemain ini terlalu jauh. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa tim untuk bisa mencetak gol menghadapi Bali United. Dan terbukti juga Bali United hanya sekali ya tanpa kemasukan saat menang lawan Persija. Sisanya 3 pertandingan secara berturut-turut ini selalu kemasukan. Ya, inilah yang saya lihat bahwa sektor lini tengah dari Bali United ini terlalu longgar yang saya lihat. Jadi nggak melakukan pressing, lebih banyak menunggu bola datang dari tim musuh, tapi jaraknya berjauhan. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Arema Malang kemarin. Nah, langsung kita masuk di babak kedua ya, ke kedudukan 1-1, di mana Private Barga bisa mencetak gol melalui set play bola mati ya, melalui proses corner. Lalu masuklah kita di babak kedua. Di babak kedua Arema Malang justru lebih menekan lagi dibandingkan di babak pertama. Jadi kalau kita lihat di babak kedua ini justru Arema Malang yang lebih bisa melakukan tekanan, melakukan serangan. Jadi bola possession ini beberapa kali bisa dikontrol oleh para pemain Arema Malang. Walaupun memang kembali lagi beberapa kali juga selalu kandas serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema. Terutama kreativitas dari Adam Alis ini saya belum melihat bagus sebenarnya. Jadi saya masih bertanya-tanya sampai sekarang kenapa Coach Almeida ini seperti selalu mempertahankan permainan Adam Alis yang sejauh ini saya lihat ya, menurut opini saya nggak ada kontribusi yang nyata dari Adam Alis. Lebih bagus Ilham Nurdin Armain ya menurut saya, ini pribadi saya. Dan Dendi bermain di kanan juga cukup bagus, visi misinya oke. Nah, ini yang terjadi di babak kedua, bahwa Arema Malang bisa membuat tekanan yang lebih tajam lagi dibandingkan di babak pertama, karena sektor tengah dari Bali United tidak ada perubahan. Ditambah di menit 77 ya, mungkin Fadil Sosu sudah fisiknya capek ya, jadi digantikan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ini saya juga beberapa kali berkomentar, Ramdhani Lestaluhu ini kalau posisi Bali United sudah menang nggak masalah dimainkan, tapi dalam keadaan imbang ini kan Bali United masih harus bisa mencuri 3 poin ya, karena bermain di kandang. Yaitu saya kurang setuju jika memasukkan Ramdhani Lestaluhu, lebih bagus Rizky Pelu kalau menurut saya. Ya, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya untuk Coach Teko dan Coach Almeida, di mana Bali United Ramdhani Lestaluhu, di Arema Malang Adam Alis. Nah, akhirnya Ricky Fajrin membuat gol bunuh diri ya. Itu juga saya nggak bisa mengomentari. Intinya proses Ilham Nurdin saat melakukan shoot itu Ramdhani Lestaluhu telat untuk mengcover Ilham Nurdin Armain saat melakukan shoot. Ya, inilah kembali lagi yang saya ingin berikan review, bahwa sejauh ini kesimpulan yang saya dapatkan dari 4 pertandingan Bali United, sektor lini tengah yang menjadi sorotan utama saya saat bertahan. Kalau untuk menyerang ya is oke lah, Bali United diisi oleh pemain sayap dan gelandang serang yang berkualitas, jadi cukup bagus. Tapi saat bertahan tidak melakukan pressing, lebih banyak menahan bola ya, menunggu bola di area pertahanan sendiri, tapi jaraknya berjauhan, jadi sangat longgar yang saya lihat
mudah dimasuki oleh tim-tim musuh. Ini yang saya lihat. Jadi berapa kali Bali United selalu kemasukan di 3 pertandingan terakhir bahkan. Dan untuk Arema Malang, sebenarnya skema dari penyerangan Arema Malang ini tinggal kreativitas aja. Dan yang saya lihat ini kreativitas dari Adam Alis di sektor kiri, karena kan Adam Alis ini sering ditaruh di sebelah kiri ya. Dan Zola sebagai gelandang serang, di kanan Dendi. Di sebelah kiri ini Adam Alis berapa kali nggak bisa mengalirkan bola. Memang ada beberapa momen Adam Alis bisa mengirimkan umpan yang cukup bagus, tapi ibaratnya dari 10 kali percobaan itu paling hanya 2 yang berhasil dimanfaatkan oleh Adam Alis, sisanya bolanya hilang. Nah inilah yang saya bisa dapatkan bahwa kembali lagi sorotan utama saya yaitu saat penyerangan Arema Malang. Karena untuk pertahanan saya kira sejauh ini Arema Malang cukup baik ya pertahanannya. Dan saat melakukan pertahanan Jayus bermain cukup bagus di pertandingan kemarin, Renzi juga oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tinggal variasi serangannya aja yang saya masih lihat minim, terutama di sektor kirinya kalau Adam Alis bermain. Ini yang saya lihat. Jadi selamat untuk Arema Malang dan untuk Bali United, tetap semangat. Semoga video review ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kedua tim lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi ke depannya. Lalu next kita bahas pertandingan Derby Jawa Timur ya. Ini Suramadu ya, Persebaya Surabaya dengan Madura United. Ini pertandingan yang boleh saya katakan cukup luar biasa, cukup seru, dan saya menonton ini sampai nggak kerasa waktu habis ya, sesuai dari komentator di TV juga mengatakan seperti itu, karena memang terlihat jelas di sini adu strategi antara Coach Aji dengan Coach Fabio. Bagaimana sistem skema permainan dari kedua tim ini sebenarnya sama, cuma bedanya tempo. Di temponya Persebaya Surabaya sebenarnya lebih bermain cenderung lebih lambat, karena memang ciri khasnya Coach Aji seperti itu, tapi tiba-tiba bisa mengirimkan umpan-umpan long ball yang bahaya. Dan sedangkan dari Coach Fabio ini lebih ke tempo yang cepat, jadi passing cepat, pemain-pemain yang diturunkan juga memiliki speed yang bagus. Dan saya akan bahas mengenai Slamet Nur Cahyo nih, yang menurut saya ada kesalahan menurut saya yang dilakukan oleh Coach Fabio di babak kedua. Tapi kita bahas dulu di babak pertama. Di babak pertama Lulinha membuka gol dulu ya, 0-1 untuk keunggulan Madura United. Itu proses gol yang cukup bagus melalui set play bola hidup, dan kembali lagi Lulinha membuktikan ya sebagai pemain yang cukup luar biasa di PRI Liga 1. Nah, yang saya lihat ketika Persebaya melakukan penyerangan, karena untuk bertahan sebenarnya bagus, di luar dari kemasukan dari Lulinha sebenarnya sudah oke. Tapi pemain tengah sebenarnya nggak berjalan. Alwi Slamet kan belum bermain di babak pertama ya, dan Nur Hidayat ini kan bermain sebagai gelandang bertahan bersama saya lupa ya kalau nggak salah dengan Rian ya, atau Rian kalau nggak salah ya. Nah di situ saya melihat bahwa lini tengah dari Rizky dengan Nur Hidayat ini nggak bisa mengalirkan bola. Dan penampilan Igor Vidal juga di pertandingan kali ini, terutama di babak pertama juga sama, seperti bukan hari performnya dia, seperti lagi nggak bagus performnya Igor Vidal. Berapa kali aliran bola dari Persebaya Surabaya di babak pertama ini selalu kandas, kecuali lewat Noviandani atau Yamamoto di sektor kiri. Dan gol yang tercipta melalui Silvio ya, itu gol yang cukup bagus. Proses golnya dari Noviandani yang memberikan umpan cukup akurat dan bisa di-heading oleh Silvio. Itu proses gol dengan skema gol yang cukup bagus. Jadi kedua tim ini mencetak golnya yang pertama ini satu sama ini sangat bagus semua melalui set play bola hidup. Karena memang yang saya lihat untuk Madura United ini di sektor tengahnya cukup bagus, terutama Slamet Nur Cahyo bisa mengalirkan bola bersama Jaja atau Hugo Gomez sampai bisa melakukan variasi serangan ke tengah, bahkan ke sayap juga ada Lulinha, Vizcara, dan di depan ada Petro. Dan Persebaya Surabaya di babak pertama ini bolanya nggak jalan di babak pertama. Nah, langsunglah kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua, di sini Alwi bermain. Lalu Atta Balas juga diganti ya oleh Catur ya di sebelah kiri. Memang Catur ini lebih bagus untuk melakukan overlap. Walaupun memang Atta Balas juga oke, tapi memang usianya kan masih muda juga ya dibandingkan Catur yang lebih pengalaman. Nah, Catur ini lebih sering melakukan overlap di babak kedua. Jadi lebih banyak melakukan support kepada Yamamoto. Dan Alwi bersama Nur Hidayat ini sudah ngeklop ya, beberapa kali kan sering bermain bersama, ini sudah bagus. Jadi aliran bola dari Persebaya Surabaya di babak kedua itu lebih hidup ketika Alwi bermain. Tapi penampilan Igor Vidal masih tetap sama, belum
belum seperti harinya lah, berapa kali mendapatkan bola, passingnya nggak sampai, shootnya juga banyak yang off target ya di babak kedua dari Igor Vidal. Jadi permainan dari Persebaya Surabaya ini lebih hidup di babak kedua ketika Alwi Slamet bermain. Nah, untuk Madura United itu kan tercipta gol dulu ya dari Yamamoto menit ke-48 itu melalui set play bola mati ya dari free kick, lalu bisa dipakai kaki belakang ditendang dan gol ya. Itu gol yang cukup unik ya menurut saya. Tapi intinya Persebaya Surabaya unggul 2-1. Nah, yang saya sayangkan dari Coach Fabio adalah menarik Slamet Nur Cahyo pada menit ke-60 menggantikan Beto. Artinya pelatih Coach Fabio ini memakai formasi 4-4-2, memakai dua striker, Beto dengan Pedro. Ya, dan Lulinha mungkin bisa mengisi dengan Vizcara yang beberapa kali terlihat sering mengisi pemain depan dan pindah ke kanan juga ya Lulinha. Tapi intinya formasi 4-4-2 ini membuat aliran bola dari Madura United di lini tengahnya ini nggak jalan lagi. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya sebenarnya ketika menit 60 sampai usai. Berapa kali Persebaya Surabaya bisa membangun serangan dengan mudah melalui sektor lini tengahnya. Tapi yang disayangkan kembali lagi penampilan Igor Vidal yang gak maksimal. Dan Persebaya Surabaya ini banyak sekali sebenarnya peluang-peluang emas yang harusnya bisa diciptakan kalau gak banyak bola-bola yang hilang dengan mudah. Ini yang disayangkan sebenarnya dari Persebaya Surabaya. Karena bisa memanfaatkan formasi 4-4-2-nya Madura United. Dan ketika Madura United membangun serangan, sudah beda seperti pada saat ada Slamet Nur Cahyo, lebih banyak bermain monoton, mengandalkan skill individu dari Lulinha, atau Pedro, atau Vizcara. Dan boleh dibilang hanya ada satu peluang yang tercipta, yaitu dari Beto yang melakukan shoot dari luar kotak penalti, tapi masih bisa ditepis. Artinya peluang gol dari Madura United ini justru lebih minim dibandingkan ketika Madura United bermain dengan skema 4 memakai 3 pemain tengah, Slamet Nur Cahyo. Nah, ini yang menurut saya terlalu cepat. Jika ingin memakai formasi 4-4-2 itu biasanya harusnya menurut saya dilakukan di menit ke-80 ke atas. Karena di menit ketika Persebaya sudah unggul dulu, memang Madura United kan harus mengejar mencuri gol. Tapi percayakan dulu dengan skema yang memang sudah bagus ketika ada Slamet Nur Cahyo. Jangan langsung merubah formasi di menit 60. Ya, walaupun memang di menit akhir Kleberson bisa mencetak gol melalui kaki kirinya ya, itu umpan terjadi scrimmage lah kalau boleh saya bilang di detik akhir lah. Itu memang menjadi penyelamat untuk Madura United menjadi 2-2. Tapi saya bukan bahas masalah hasil imbang dari kedua tim. Yang saya bisa ambil di pertandingan kali ini untuk Persebaya Surabaya, bagaimana peran Igor Vidal ini masih minim yang saya lihat di pertandingan lawan Madura United. Dan untuk Madura United, ketika bermain dengan Slamet Nur Cahyo ya, intinya memakai 3 gelandang pemain tengah lah, intinya pemain tengah ini lebih hidup dibandingkan memakai formasi 4-4-2. Dan memakai formasi 4-4-2 ini menurut saya ya, ini kurang tepat dilakukan di menit 60 walaupun memang kondisinya Madura United ketinggalan. Tapi justru dengan gantinya formasi 4-4-2 di menit 60, peluang yang tercipta dari Madura United ini jadi minim. Sedangkan Persebaya Surabaya justru bisa memanfaatkan kekosongan lini tengahnya Madura United. Dan ini juga beberapa kali terlihat Persebaya Surabaya banyak sekali peluang yang harusnya bisa diciptakan. Tapi kembali lagi Igor Vidal walaupun diganti oleh Adama ya, itu kalau boleh saya katakan kan gol kedua dari Madura United ini proses dari Adama yang terlalu lama membawa bola, lalu di counter attack terjadi corner dan disitulah Kleberson mencetak gol. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Persebaya Surabaya disayangkannya banyak membuang peluang-peluang yang harusnya bisa tercipta jadi gol. Dan untuk Madura United ya itu yang tadi saya katakan ya, formasi 4-4-2 ini yang menurut saya justru nggak berjalan kecuali dipakai di menit-menit akhir 85 ke atas atau menit 80 itu masih oke di saat timnya harus mengejar ketertinggalan ya. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Jadi tetap semangat untuk Persebaya Surabaya dan Madura United. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih kemenangan lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.